Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Madina, Prodi Hubungan Internasional, kelas B angkatan 2020 Universitas Sulawesi Barat. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter anti korupsi. Nah, pertama, apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saya juga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal meliputi aspek moral, aspek perilaku, dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, lemahnya penegakan hukum, aspek politik, aspek manajemen, dan organisasi. Saya juga akan menjelaskan dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi ini ada 7. Yang pertama itu dampak ekonomi, kedua dampak sosial dan kemiskinan kemasyarakatan, ketiga dampak bagi runtuhnya otoritas pemerintah, keempat dampak terhadap politik dan demokrasi, kelima dampak terhadap penegakan hukum, keenam dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan terakhir ada dampak terhadap kerusakan lingkungan. Saya akan menjelaskan juga tentang upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Adapun strateginya yaitu pencegahan pada lembaga penegakan hukum, pencegahan pada lembaga lainnya, penindakan harmonisasi, peraturan perundang-undangan, penyelamatan hasil korupsi, dan kerjasama internasional dan pelaporan. Pun gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, yaitu yang pertama, gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi, kedua, instrumen internasional pencegahan korupsi, ketiga, pencegahan korupsi belajar dari negara lain, dan terakhir, arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Dan adapun tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita juga dapat melihat sejarahnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan keluarnya peraturan penguasa militer nomor 6 1957. Peraturan yang dikenal dengan peraturan tentang pemberantasan korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu penguasa militer Angkatan Darat. Adapun latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan, lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan. Nah, alasannya yaitu yang pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua itu undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Juga akan menjelaskan strategis pemberantasan korupsi. Kita bisa lihat pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya resepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah agar pemberantasan berjalan lebih efektif
maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.